Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Agustini Bondan. Ibu akan mengajar di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Di sini Ibu akan mengajarkan pembelajaran kelas rangkap. Kelas 4 itu materi bilangan, kelas 5 materi IPA tentang pesawat sederhana, dan kelas 6 itu adalah materi IPS tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Adapun kompetensi inti yang akan Ibu ajarkan kepada kalian itu KI 1 tentang menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki sifat jujur, disiplin dan tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan sebagainya. KI 3 ialah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. KI 4 ialah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di kelas 4 itu ialah mengurutkan bilangan. Kelas 5 materi IPA itu kompetensinya adalah memahami konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Kelas 6 itu materi IPS tentang mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi di kelas 4 yaitu mengurutkan 10 bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, menyusun 10 bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kompetensi IPA kelas 5 yang dicapai adalah memahami peta konsep tentang pesawat sederhana. Yang kedua, memahami tujuan penggunaan pesawat sederhana. 3. Menyebutkan jenis-jenis pesawat sederhana. Indikator kompetensi di kelas 6 itu 1. Mendaftarkan negara-negara ASEAN. Yang kedua, mencari karakteristik kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan di wilayah ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini di kelas 4 materi matematika itu siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil atau sebaliknya. Yang kedua, siswa dapat menyusun bilangan-bilangan yang terkecil maupun sebaliknya. Tujuan pembelajaran IPA yaitu siswa dapat memahami peta konsep tentang pesawat sederhana yang tepat dan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami tujuan pesawat sederhana yang tepat dan benar. Tujuan yang ketiga ialah siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pesawat sederhana yang tepat dan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang di kelas 6 itu pembelajaran IPA. Dengan mendaftarkan negara-negara ASEAN, siswa mengetahui negara-negara ASEAN. Yang kedua, dengan mencari karakteristik melalui teks, siswa menemukan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN tersebut. Yang ketiga, tujuannya adalah setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa harus menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara yang terkait kondisi geografisnya dengan benar. Ya, baiklah. Sebelum kita memasuki kelas, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen siswa kelas 4. Siswa kelas 4, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, si Bayu yang tidak masuk. Nah, sekarang kelas 5, siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Oh, bagus. Kelas 6, siapa yang tidak masuk? Oh, oke.
Apa? Sakit. Oh ya, oke. Berarti dia sakit ya, si Jumbo ya. Baik. Sekarang kita masuk ke kelas masing-masing. Kelas 4 masuk di kelas 4, kelas 5 masuk kelas 5, kelas 6 masuk di kelas 6. Di sini Ibu akan memberitahu bahwa Ibu akan masuk terlebih dahulu di kelas 6. Setelah itu Ibu akan memberikan materinya di kelas 6 terlebih dulu, nanti Ibu pindah ke kelas 5, terus nanti Ibu pindah ke kelas 4 ya. Sekarang silakan masuk terlebih dahulu. Ibu pindah ke kelas 4. Anak-anak kelas 6 kita hari ini akan mempelajari materi tema selamatkan makhluk hidup. Di sini kita akan membahas materi IPS tentang negara-negara ASEAN. Oke, negara-negara ASEAN di sini, apa sih negara ASEAN tersebut? Negara ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Didirikan pada tahun 1967 dan terdiri dari 10 anggota negara, yaitu negara Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Tujuan ASEAN di sini tidak sebatas hanya menjaga stabilitas kawasan, melainkan juga lebih dari itu menjalankan integrasi ekonomi serta dalam memperbaiki daya saing regional. Baik, sekarang silakan kalian membuka buku, kalian baca dulu tentang negara ASEAN. Ibu akan pindah ke kelas 5 terlebih dahulu untuk mengasih materi di kelas 5 ya. Tunggu sebentar ya, silakan membaca. Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Hari ini Ibu masuk ke kelas kalian. Kita akan mempelajari materi IPA tentang pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana itu merupakan alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Lebih simpelnya, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah mengontrol, mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan sehari-hari. Jenis-jenis pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama itu adalah kontrol, yang kedua roda berporos, yang ketiga bidang miring, yang keempat adalah benda pengungkit. Tujuan untuk menggunakan pesawat sederhana ini untuk melipat gandakan gaya atau kemampuan mengubah arah gaya yang dilakukan dan menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Baik, sekarang silakan kalian membaca teks tentang pesawat sederhana di buku pelajaran kalian. Sambil kalian membaca, Ibu akan pindah ke kelas 4 untuk memberi materi di kelas 4 matematika. Ya, kalian kerja, kalian baca, jangan berisik, jangan ribut ya. Nanti Ibu kembali lagi. Selamat mengerjakan. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi matematika, yaitu yang mengurutkan bilangan yang dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun sebaliknya. Kemarin pada saat kelas 3 kalian pasti sudah belajar tentang angka bilangan dari 1 sampai 100 ya. Ini Ibu kasih angka bilangan contoh di papan ya. Nah, itu angka dari 1 sampai 100 atau angka 1 sampai 10 ya. Baiklah, angka itu adalah simbol digit atau beberapa digit yang digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan. Sedangkan bilangan itu sendiri adalah suatu konsep berupa angka yang digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia. Macam-macam angka bilangan dalam matematika itu adalah bilangan 0, bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima,
bilangan pecahan dan bilangan rasional serta bilangan irasional. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi tentang menyusun bilangan. Di sini Ibu akan memberikan LKS kepada kalian untuk kalian kerjakan secara mandiri, dijawab dengan baik dan benar. Nanti Ibu akan kembali lagi ke kelas ini, tapi sebelumnya Ibu akan masuk ke kelas, akan memasuki kelas 6. Kalian kerjakan terlebih dulu ya. Baik, bagaimana kelas 6? Sudah membaca teks tentang negara ASEAN? Oh, baiklah, sekarang Ibu akan membagikan kertas. Ibu akan membagikan kertas pada kalian. Di sini kalian akan Ibu tugaskan untuk mendaftarkan nama-nama negara ASEAN yang kalian ketahui. Ya, di sana kalian bisa membaca terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya. Terus kalian menuliskan negara-negara ASEAN yang kalian ketahui. Ya. Selamat mengerjakan. Ibu akan pindah ke kelas 5 lagi selama kalian mengerjakan. Baik. Bagaimana siswa kelas 5? Ada pertanyaan tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ari. Oke, jadi pertanyaan Ari tadi, apa saja sih Bu jenis-jenis tuas? Baik, Ibu akan menjawab jenis-jenis tuas. Tuas itu ada 3. Tuas yang pertama itu sebagai alat. Alat di sini didefinisikan di mana letak titik tumpu itu berada di titik beban dan titik kuasanya. Contohnya yang termasuk pada tuas ini ialah seperti gunting kuku, gunting, pemotong rumput, itu kan berpadu di antara beban dan titik tuasnya. Nah, tuas jenis yang kedua itu letak titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan tuas yang ketiga itu mempunyai titik tuas yang berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya itu adalah sekop dan lain-lain. Baik, untuk kelas 5 Ibu akan memberikan LKS kepada kalian. Ini harus dijawab oleh kalian. Ya, kerjakan dengan baik dan benar. Boleh buka buku jika kalian tidak paham atau belum ketemu jawabannya, boleh buka buku ya. Sambil kalian mengerjakan LKS materi IPA ya kelas 5 ya, Ibu akan pindah ke kelas 4 untuk memberi materi kembali di kelas 4 ya. Selamat mengerjakan dan jangan berisik. Baik, kelas 4. Di sini kalian sudah mendapatkan LKS kan tadi. Nah, sekarang saatnya Ibu membagikan lembar jawaban untuk kalian menjawab soal LKS tersebut. Silahkan kalian kerjakan LKS tersebut di lembar jawaban. Selagi kalian mengerjakan, Ibu akan pindah kembali ke kelas 6 untuk memberi materi kembali di kelas tersebut ya. Kerjakan dengan baik ya. Tamat mengerjakan. Anak kelas 6, setelah kalian membaca teks yang Ibu berikan tadi, coba apa saja yang kalian pahami tentang negara-negara ASEAN. Coba Jumbo, apa itu negara ASEAN? Oke, benar.
Negara ASEAN itu adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang beranggota Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Baiklah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan apa saja yang kalian ketahui tentang teks yang Ibu berikan tadi ya. Dan juga coba kalian untuk mencari karakteristik kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN melalui teks bacaan tersebut. Silakan kalian kerjakan, Ibu akan pindah ke kelas 5. Selama kalian mengerjakan, Ibu beri waktu. Kerjakan dengan baik, jangan berisik, jangan keluar masuk kelas ya. Ibu akan kembali ke kelas 5. Baiklah anak-anak kelas 5, apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi? Oh ya, baik. Sekarang Ibu akan memanggil salah satu kalian untuk menjelaskan ke depan kelas untuk memaparkan materi yang telah kita pelajari. Silakan Wahyu maju ke depan. Oke, satu lagi Ibu akan panggil siswa yang akan maju ke depan untuk memaparkan. Silakan Adi. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah mengerti tentang materi yang kita pelajari hari ini. Silakan kalian kumpulkan LKS kalian di atas meja Ibu. Setelah itu Ibu akan masuk kelas 4 untuk memberikan materi selagi kalian mengumpulkan lembar jawaban kalian tersebut ya. Silakan kumpulkan. Baik anak-anak kelas 4, sekarang Ibu akan mengajak siswa untuk mengambil nomor dan mencocokkan nomor soal dari nomor tersebut ya. Di sini Ibu ada nomor 1 sampai nomor 5. Nanti kalian ambil, silakan maju ke depan, silakan ambil nomornya ya. Kalau kalian mendapatkan nomor 1 berarti kalian akan menjelaskan materi soal nomor 1 dan seterusnya. Apabila nomor seterusnya diambil, kalian akan memaparkan materi nomor sekian ya. Baik, silakan diambil nomornya ya. Silakan ambil lagi. Oke, sudah semua ya dapat nomornya. Baik, di sini Ibu akan memberikan peraturan kepada kalian. Jika kalian menjawab soal tersebut secara benar, maka kalian akan mendapatkan skor 5 untuk satu soal. Dan apabila kalian menjawab pertanyaan tersebut salah, maka kalian tidak akan Ibu kurangin nilainya ya. Jadi kalau salah Ibu tidak mendapatkan nilai 1, tetap mendapatkan nilai tapi tidak mendapatkan nilai 1 ya. Baik, kelas 4 Ibu akan memberikan nilai dari setiap siswa di kertas yang akan Ibu
tempel di papan tulis ya nak ya. Sekarang Ibu akan memberi lembar evaluasi atau pertanyaan sederhana kepada kalian. Ibu akan melakukan penilaian kepada kelas 4 ya. Sambil Ibu melakukan penilaian, Ibu akan kembali ke kelas 6. Kalian duduk yang manis, jangan berisik ya. Oke. Baiklah anak-anak kelas 6, bagaimana? Sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan? Oke, sekarang Ibu akan panggil salah satu dari kalian untuk memaparkan hasil tugas kalian. Silakan. Ya. Baik. Selanjutnya silakan maju. Oke. Itu jawaban dari teman-teman kalian. Sekarang Ibu akan memberikan ucapan selamat kepada siswa-siswa yang telah memaparkan hasil pengamatannya. Semoga kalian memahami materi tersebut, dan bagi yang belum, silakan kalian untuk mempelajarinya kembali ya. Baik anak-anak kelas 6, sekarang Ibu akan mencoba menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan. Ya, ada lagi? Oke, baiklah. Jadi dari penyimpulan teman-teman, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu ASEAN telah mendirikan sebuah kawasan perdagangan bebas yang bernama ASEAN Free Trade Area atau AFTA melalui pengurangan tarif bertahap. Perjanjian AFTA telah dimulai diberlakukan pada 1 Januari tahun 2003. Kawasan perdagangan bebas antara 6 negara ASEAN atau ASEAN 6 yang menandatangani deklarasi Singapura pada tahun 1992 secara luas telah berlaku sejak tahun 2010. Ada beberapa negara yang ikut bergabung setelah anggota ASEAN terbentuk, yaitu negara Vietnam ya. Negara Vietnam bergabung pada tahun 1995, sedangkan negara Laos dan Myanmar bergabung pada tahun 1997 dan negara Kamboja bergabung tahun 1965 dan diberikan masa transisi hingga tahun 1915 untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. Dengan berlakunya AFTA di sini, secara menyeluruh perdagangan dalam ASEAN telah terbebas dari hambatan tarif. Namun, penghapusan hambatan non-tarif telah berjalan dengan lebih lamban. Ya, di sini juga kita tadi telah memaparkan Piagam ASEAN. Piagam ASEAN itu berlaku sejak tanggal 15 Desember tahun 2008, memberikan tambahan impuls bagi kerjasama ASEAN, terutama dalam bidang politik dan keamanan. Namun, kebudayaan dan kemasyarakat. Piagam ini menjadi salah satu fondasi bagi pembangunan masyarakat ASEAN lebih lanjut dan memberikannya kedudukan hukum. Selain itu, piagam ini mengandung pengakuan negara-negara ASEAN terhadap
terhadap supremasi hukum, demokrasi, dan tata pemerintahan yang baik. Penetapan Komite Perwakilan Tetap Negara-Negara ASEAN di Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta adalah kemajuan. Berarti dalam menciptakan kerjasama lembaga yang lebih baik. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Besok kita kumpul tugasnya, ya. Silakan kalian rapikan alat tulis kalian. Ibu akan masuk ke kelas 5 terlebih dahulu. Kelas 5, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Silakan yang ingin menyimpulkan. Ya, baik. Ada lagi? Oke. Materi pelajaran hari ini adalah tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Atau bisa juga pesawat sederhana tersebut sebagai alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan. Baik, sekarang Ibu akan memberikan materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Silakan kalian buka buku tema tentang pelajaran IPA di pembahasan selanjutnya ya anak ya. Sekarang Ibu akan pindah ke kelas 4 untuk memberikan materi di kelas 4. Kalian tunggu Ibu sebentar, jangan berisik ya. Baik anak-anak kelas 4, pelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk materi pembelajaran selanjutnya silakan kalian membaca buku matematika. Di sana ada pembahasan materi itu selanjutnya ya. Sekarang marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan anak-anak pulang. Ibu akan kembali ke kelas 6. Baiklah anak-anak kelas 6, pelajaran hari ini telah berakhir. Marilah kita bersama-sama membacakan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang silakan kalian pulang. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak kelas 5, Ibu cukupkan materi hari ini. Sekarang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Sampai bertemu esok kembali. Assalamualaikum.